Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ratnajuita dengan NIM 21016112. Saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Baiklah, yang pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. 1. Francis Bacon. Francis Bacon adalah seorang negarawan Inggris, filosof, dan ahli ilmu alam. Semasa hidupnya, Bacon menulis 3 buku, yaitu The Advancement of Learning, The New Atlantis, dan Novum Organum. Mengenai pandangan hidup tentang alam, Bacon menyatakan bahwa alam harus dikuasai oleh manusia. Kata Bacon, "Man is but the servant and interpreter of nature. It can be commanded only by being obeyed. Thus, though human knowledge and human power really me and want." Metode yang terbaik bagi manusia adalah metode induksi dengan mengadakan percobaan atau eksperimen-eksperimen. Berkaitan tentang permasalahan pendidikan, Bacon menyatakan bahwa hendaknya mata pelajaran di sekolah itu disusun atas dasar observasi yang diteliti dan percobaan ke arah penyelidikan terhadap dunia nyata. Jadi, tidak berdasarkan atas tradisi atau dogma-dogma tertentu. 2. John Locke. John Locke adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Ajarannya yang terkenal disebut dengan tabula rasa, atau ada yang mengartikan kertas putih bersih, ada juga yang menerjemahkan lilin putih bersih. John Locke sama halnya dengan tokoh pendidikan lainnya, menulis beberapa buku untuk menyampaikan cita-citanya. Pandangannya tentang pendidikan. Buku-buku yang berhasil ditulis berjudul Essay Concerning the Human Understanding, Talk Concerning Education, Conduct of the Understanding, dan Talk on Education. Buku Essay Concerning the Human Understanding berisi nasihat-nasihat untuk mendidik anak-anak. Buku itu sebenarnya ditujukan kepada kawan-kawannya di Somerset. Di dalamnya ditekankan betapa penting kedudukan tutor. Dalam Conduct of the Understanding, Locke menguraikan bagaimana orang dapat dengan mudah mempelajari pikirannya. Sementara itu, dalam Talk Concerning Education diuraikan tentang pendidikan dan sistem governor. 3. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau juga dikenal sebagai pakar pendidikan. Ajarannya yang terkenal adalah kembali ke alam, atau Back to Nature. Semasa hidupnya, Rousseau menulis 3 buku, yaitu Emile of the Education, La Nouvelle Hollesse, dan Konteks Sosial. Buku Emile membicarakan tentang pendidikan untuk kaum laki-laki dan perempuan. Dalam La Nouvelle Hollesse diungkapkan masalah perkawinan yang didasari atas sikap saling menghormat antara kedua belah pihak serta memelihara kesusilaan. Dalam konteks sosial, diungkapkan masalah bagaimana mengatur negara dan pemerintahan. B. Metode tata bahasa terjemahan, Grammar Translation Method. Sejarah singkat. Abad ke-15, bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Menjelang abad ke-16, penggunaan bahasa Latin mulai menurun, baik dalam komunikasi lisan maupun tulis. Abad ke-15 hingga ke-17, analisis gramatikal dan retorik bahasa Latin menjadi model pembelajaran bahasa asing. Pada abad ke-17, bahasa Latin dipandang sebagai bahasa modern. Pada awal abad ke-19, pendekatan yang didasari oleh pembelajaran bahasa Latin ini menjadi acuan standar bagi pembelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah. 2. Landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan atau MTBT jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. 3. Landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas. Psikologi, apalagi psikologi pembelajaran,
belum dikaji secara ilmiah. Jadi, psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme atau periksa uraian sebelumnya. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan. Pola interaksi belajar mengajar, selanjutnya disingkat IBM, dalam penerapan MTBT jelas bersifat satu arah. Guru merupakan satu-satunya sumber di kelas hingga otoritas guru sangat tinggi. Bahkan, guru cenderung dipandang sebagai monster yang menakutkan. Guru merupakan pengendali utama IBM. C. Metode langsung atau direct method, sejarah singkatnya. Sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Henry Sweet dari Inggris, Wilhelm Fetter dari Jerman, dan Paul Passy dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaruan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Pada tahun 1886 didirikan Asosiasi Fonetik Internasional atau The International Phonetic Association atau IPA. Landasan teori kebahasaan. Dari segi kesejarahan, metode langsung selanjutnya disingkat menjadi ML. Dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Goin pada pertengahan abad ke-19. Jika ditelaah lebih lanjut, usaha ini sebenarnya telah dilakukan oleh Montaigne pada abad ke-16. 3. Landasan teori pembelajaran. Meskipun penganjur ML tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan. Namun, berdasarkan langkah-langkah penerapannya, ML dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembang ML adalah empirisme. 4. Rancang bangun metode. Meskipun MTBT tidak memiliki landasan ilmiah, psikologi maupun linguistik, namun gunaan MTBT mendominasi negara-negara Eropa dari tahun 1840 hingga 1940. Menurut Richard dan Rogers, MTBT dipandang sebagai untuk pembelajaran bahasa asing. Jika tujuan pembelajaran tersebut untuk pengembangan pemahaman siswa terhadap teks-teks kesastraan dan kemampuan berbicara dalam bahasa asing bukan merupakan tujuan utama pembelajaran. 4. Rancang bangun pembelajaran. Walaupun penerapan ML cukup berhasil pengembangan keterampilan berbahasa siswa, di samping siswa memiliki motivasi yang tinggi, namun terdapat kelemahan di dalam metode ini. Memasuki tahun 1920, penggunaan metode ini di sekolah-sekolah non-komersial mulai menurun. Pada tahun 1920 hingga 1930, para ahli linguistik terapan menyistemkan prinsip-prinsip pengajaran bahasa yang pada mulanya telah dikembangkan oleh kelompok gerakan pembaruan. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan ML relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan MTBT. Pada tahap-tahap awal, pembelajaran melalui penerapan ML ini, interaksi masih bersifat satu arah. Guru ditempatkan sebagai model, panutan, sekaligus native speaker bahasa target. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya-jawab. 2. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik atau kata sifat disebut juga psikologi behavioristik, kata benda. Psikologi tingkah laku atau psikologis stimulus dan respon, suatu hal yang menarik. Dan hal itu pada akhirnya dipandang sebagai kelemahan psikologi behavioristik adalah proses penarikan generalisasi penganjur psikologi ini. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik: L. Thorndike, Ivan Pavlov, dan
B.F. Skinner. Metode audiolingual. Metode audiolingual juga dilatar belakangi oleh linguistik struktural. Secara singkat, sebelum Perang Dunia Kedua, pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa grammar translation method, kadang-kadang juga disebut metode tata, dan metode langsung direct method yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Pada tahun 1939, pemerintahan Amerika Serikat mendirikan English Language Institute di University of Michigan dengan direktur utamanya Charles Fresh. Institut ini membuka program pembelajaran bahasa Inggris bagi karyawan militer dan tentara Amerika Serikat yang akan dikirim ke luar negeri. 2. Landasan teori kebahasaan. Aliran linguistik struktural berkembang pesat pada tahun 1930-an. Setelah perhatian linguistik terhadap tata bahasa tradisional menyusut, menurut linguis struktural, pendekatan logika dan filsafat tidak mungkin dikembangkan untuk mendeskripsikan bahasa secara proporsional sebab suatu bahasa memiliki otonomi sehingga tidak dapat disamakan dengan struktur bahasa lain secara persis sama. Linguistik struktural juga diwarnai oleh tradisi metodologi antropologi yang berkembang pada masa itu. 3. Landasan teori pembelajaran. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. 4. Rancang bangun metode. Tujuan pembelajaran. Menurut Huda, terdapat 2 tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dirumuskan dalam 4 tahap. Yang pertama, pengembangan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. 2. adalah pengembangan kemampuan siswa memproduksi wacana. Tahap ketiga, pengembangan kemampuan menulis. Dan tahap keempat, pengembangan kemampuan mengarang. Berbeda dengan tahap ketiga, pada tahap keempat ini siswa dilatih untuk mengembang kemampuan menulis produktif, bukan reproduktif. Tujuan jangka panjang penerapan metode audiolingual ini adalah pengembangan dan pembinaan kemampuan berbahasa siswa pada seluruh aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis seperti halnya kemampuan yang dimiliki oleh penutur asli, native speaker. Peranan pembelajaran, guru dan materi. Guru menduduki posisi sentral dalam proses pembelajaran. Guru juga berperan sebagai model utama penutur bahasa target. Oleh sebab itu, idealnya penggunaan metode audiolingual adalah guru yang sekaligus merupakan penutur asli bahasa target. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dalam penerapan ML dalam MA, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penegasan. Interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Landasan teori kebahasaan. Dalam Sugestopedia, Lazonov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Namun, ada kalanya Lazanov benar-benar mengacu pada pentingnya mengalami materi bahasa dalam keseluruhan teks yang bermakna. Lazanov menganjurkan agar siswa menelaah rekaman teks di rumah atau di luar jam pembelajaran yang bermakna dan benar-benar sangat menarik. 3. Landasan teori pembelajaran. Pemberian sugesti adalah jantung metode Sugestopedia. Menurut kebanyakan orang, sugesti ini agak berbau hipnotis. Untuk menguatkan pendapatnya, Lazanov mengutip pandangan Berenkov bahwa komponen yang dapat dianggap sebagai tempat beroperasinya disugesti serta sugesti dan merupakan jalan masuk bagi cadangan ada 6. Keenam komponen teoris penting itu adalah
wibawa, sifat kekanak-kanakan, sumber ganda, intonasi, irama, dan konsep pseudo pasif. Rancang membangun metode. Sebagaimana halnya metode lain yang diturunkan dari suatu pendekatan, maka dalam konstruksi atau rancang bangun metode Sugestopedia ini juga dibicarakan beberapa hal, yaitu tujuan, silabus, tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran, peranan pembelajaran, peranan pengajar, dan bahan pengajaran. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengenai dalam penerapan metode Sugestopedia. Pengembangan pola IBM dalam penerapan MS atau metode Sugestopedia jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan metode-metode sebelumnya, yaitu MTBT, ML, dan MA. Hal ini terutama disebabkan oleh dikembangkannya aktivitas kelompok-kelompok belajar dalam kelas. Kemungkinan penerapan metode Sugestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pengembangan terdahulu, dapat ditarik beberapa simpulan-simpulan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode Sugestopedia atau sering juga disebut dengan metode Lazanov merupakan suatu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas beberapa disiplin ilmu, misalnya yoga, musik klasik, dan psikologi. 2. Yang paling mencolok metode Sugestopedia adalah penggunaan musik dan ritme musik bagi pembelajaran. 3. Memperhatikan teori bahasa sebagai salah satu bagian pendekatan metode Sugestopedia. Tampaklah bahwa sarana metode ini adalah agar pembelajaran terampil menggunakan bahasa yang dipelajari sebagai alat komunikasi. 4. Dalam mendesain atau merancang penggunaan metode Sugestopedia, hendaknya diperhatikan tujuan, silabus, tipe kegiatan belajar mengajar, peranan pembelajaran, peranan pengajar, dan peranan materi pengajaran. 5. Prosedur penerapan metode Sugestopedia terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kemampuan siswa berbahasa lisan. Bagian kedua bersifat pembahasan dengan cara berdiskusi, dan bagian ketiga berupa meditasi dan pemutaran musik. Berdasarkan kesimpulan di atas, kiranya metode Sugestopedia ini patut mendapat perhatian untuk dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berbeda dengan menganjur psikologi behavioristik. 3. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Berbeda dengan pengajar psikologi behavioristik, pengajar psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari itu. Erat berhubungan dengan teori atau psikologi subernistik. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. 1. Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat, proses belajar sebelumnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan atau belajar atau advanced organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. 3. Jerome Bruner. Bruner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberi kesempatan kepada siswa. 3. Landasan teori pembelajaran. Kerasen dan Terrell secara tak asas mengembangkan teori pengajarannya. Sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang berkelanjutan tentang proses perolehan bahasa, berdasarkan ketemuan penelitian itu, diajukan 5 hipotesis tentang pembelajaran. Tentang pembelajaran bahasa, kelima hipotesis itu adalah sebagai berikut. 1. Hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa.
question atau learning hypothesis. 2. Hipotesis pemantauan, demonstration hypothesis. 3. Hipotesis urutan alamiah, the natural order hypothesis. 4. Hipotesis masukan, the input hypothesis. 5. Hipotesis saringan afektif, the affective filter hypothesis. 4. Rancang bangun metode. A. Tujuan. Pengajar metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok jika tujuan pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan siswa atau individu mendayagunakan bahasa secara fungsional dalam situasi yang telah direncanakan. B. Silabus. Dalam mengembangkan silabus pembelajaran melalui pendayagunaan metode alamiah, Claassen dan Terrell menggunakan dua sudut pandang. Kedua sudut pandang itu adalah sebagai berikut. Pertama, kedua pakar ini merumuskan tujuan-tujuan khusus pembelajaran. Contoh rumusan tujuan tersebut adalah: 1. Keterampilan dasar komunikasi personal, menyimak, misalnya menyimak pengumuman di tempat-tempat umum. 2. Keterampilan dasar komunikasi personal, itu menulis, misalnya membaca dan menulis surat pribadi. 3. Keterampilan belajar akademis, lisan, misalnya menyimak ceramah. 4. Keterampilan belajar akademis, tertulis, misalnya mencatat penjelasan guru. Berdasarkan contoh rumusan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua tujuan pembelajaran bahasa akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. C. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Sejak awal penerapan metode alamiah, penekanan pembelajaran terdekat pada penyajian atau masukan yang terpahami dalam bahasa target. Tutoran guru berpusat pada benda-benda yang terdapat dalam ruang kelas, termasuk gambar-gambar atau identik dengan penerapan metode langsung. D. Peranan pembelajaran. 1. Mengembangkan informasi berkaitan dengan tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai, sehingga aktivitas pemerolehan bahasa berpusat pada topik dan situasi yang paling dibutuhkan siswa itu sendiri. 2. Mengambil peran aktif dalam memahami masukan-masukan yang diberikan guru atau lingkungan. Mereka harus menaati aturan-aturan pembelajaran yang telah disepakati sebelumnya. 3. Memutuskan sendiri kapan memulai pengembangan kemampuan produktifnya, berbicara dan menulis. Serta 4. Ketika dalam pembelajaran dilaksanakan latihan-latihan, siswa harus mengambil peran aktif, termasuk menentukan jumlah waktu latihan. Aspek yang dilatihkan bahkan berperan dalam proses pengoreksian atau evaluasi hasil latihan. E. Peranan pengajar. Guru memegang peran penting dalam pembelajaran bahasa dengan menerapkan metode alamiah. Paling tidak, ada 3 peranan utama guru. Yang pertama, guru merupakan sumber primer pengadaan masukan-masukan yang terpahami bagi siswa dalam kelas. Kedua, guru bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara iklim kelas sehingga terjalin hubungan antar siswa dan antar guru. Siswa yang ramah tidak menimbulkan ketegangan dalam kecemasan. Ketiga, guru bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai aktivitas pembelajaran dalam kelas sehingga menarik minat siswa. F. Peranan materi pembelajaran. Peran utama materi pembelajaran dalam menerapkan metode alamiah adalah pencetus aktivitas komunitas dalam kelas sesuai dengan konteks dan aspek-aspek ekstralinguistik lainnya, sehingga aktivitas itu merupakan masukan yang berarti dan terpahami siswa. Pada akhirnya, peranan materi itu adalah memungkinkan siswa terlibat sealamiah mungkin dalam proses pemerolehan bahasa meskipun konteksnya adalah pembelajaran bahasa. Untuk memperjelas pengadopsian berbagai metode dalam penerapan metode alamiah, berikut ini dicontohkan serangkaian prosedur pembelajaran bahasa. 1. Diawali dengan pendayagunaan metode respons fisik total. Guru memberikan perintah-perintah sederhana, misalnya dalam bahasa Inggris, stand up please, sit down please, dan sebagainya. 2. Menggunakan metode respons fisik total, misalnya untuk mengajarkan serangkaian objek sebagai contoh batang tubuh manusia. 3. Menggunakan metode respons fisik total, guru memberikan perintah-perintah yang semakin kompleks.
4. Menggunakan metode komunikatif. Guru meningkatkan kompleksitas pembelajaran sehingga apa yang telah diketahui siswa dikaitkan dengan konteks yang nyata. 5. Menggunakan metode langsung. Guru mengambil media visual, misalnya majalah. Contoh, guru menugasi seorang siswa untuk menemukan sebuah objek dalam majalah. 7. Guru kembali mengkombinasikan metode respon fisik total dengan metode komunikatif, misalnya menugasi seluruh siswa dalam kelas untuk melakukan aktivitas tertentu ketika salah seorang siswa menunjuk gambar dalam majalah. 8. Guru mendayagunakan gambar-gambar dalam majalah tadi untuk memancing aktivitas produktif. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode alamiah atau MAL relatif identik dengan pola IBM dalam penerapan MS. Meskipun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Pertama, pola IBM dalam MS cenderung lebih bersifat artifisial atau buatan karena dikondisikan melalui aktivitas belajar. Sedangkan pola IBM dalam MAL lebih bersifat alamiah karena guru mengkondisikan agar siswa lebih banyak terlibat dalam proses pemerolehan bahasa. Kedua, pola IBM dalam MS cenderung lebih tertib karena otoritas guru cukup menonjol. Sementara itu, pola IBM dalam MAL cenderung tergantung pada kondisi siswa, termasuk di dalamnya kualitas saringan afektif yang dikembangkan siswa. Jika guru gagal mengendurkan saringan afektif siswa, maka siswa akan menarik diri dan IBM akan buyar, tidak terkendali. Metode kompetensi komunikatif atau pendekatan komunikatif. Nunan mengungkapkan bahwa untuk memahami pendekatan komunikatif hendaknya dipedomani 8 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Teori bahasa yang aktual meyakinkan bahwa pada hakikatnya bahasa itu merupakan satu sistem untuk mengekspresikan makna. 2. Teori belajar yang aktual didasarkan pada anggapan bahwa proses belajar bahasa lebih efektif apabila diajarkan secara informal melalui komunikasi langsung di dalam bahasa yang sedang dipelajari. 3. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang berdasarkan pendekatan komunikatif merupakan tujuan yang lebih mencerminkan keputusan siswa. Maka tujuan umum pembelajaran bahasa ialah mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi atau kompetensi dan proferensi komunikatif. 4. Silabus harus disusun searah dengan tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan terutama adalah keputusan para pembelajar. 5. Tipe kegiatan pembelajaran dipajankan dalam istilah komunikasi nyata. Dapat berupa kegiatan tukar informasi, negosiasi makna, atau kegiatan berinteraksi. 6. Peranan siswa tidak hanya harus menguasai bentuk-bentuk atau struktur bahasa, tetapi sekaligus menguasai bentuk-bentuk dan makna-maknanya dalam kegiatan dengan konteks pemakaiannya. 7. Guru hendaknya mampu mengemban peran sebagai fasilitator proses komunikasi, partisipasi tugas dan teks, penganalisis kebutuhan konselor dan manajer proses belajar. 8. Materi pembelajaran hendaknya disusun dan disajikan dalam peranan sebagai pendukung usaha meningkatkan kemahiran berbahasa dalam tindak komunikasi yang menyatakan materi berfungsi sebagai saran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Selain mengemukakan 8 hal di atas, secara umum Nunan menyatakan bahwa pendekatan komunikatif hendaknya didasarkan atas kurikulum yang terpusat pada siswa, bukan kurikulum yang berpusat pada guru, apalagi kurikulum yang berpusat pada materi. 1. Pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi 2 bagian, yaitu kompetensi dan performansi atau unjuk perbuatan. Chomsky membedakan konsep performansi dan kompetensi dalam 2 versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Pandangan tersebut diperluas oleh konsep kompetensi dan
performansi berbahasa versi kuat oleh Chomsky. Kompetensi komunikatif meliputi kompetensi gramatikal, kompetensi sosiolinguistik, kompetensi kewacanaan, dan kompetensi strategi. Kompetensi gramatikal mencakup kemampuan seorang menguasai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau rumus-rumus ketatabahasaan. Kompetensi sosiolinguistik mencakup pemahaman dan penggunaan terhadap aspek-aspek komunikasi bahasa. Kompetensi kewacanaan berkaitan erat dengan pemahaman dan penguasaan seorang penutur bahasa terhadap aspek fisik serta mental bahasa. Secara garis besarnya, terdapat 3 pendapat tentang keterkaitan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berbahasa tidak memiliki hubungan dengan kemampuan berpikir. 2. Kemampuan berbahasa pada dasarnya identik dengan kemampuan berpikir. 3. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir memiliki keterkaitan akan tetapi antara keduanya tidak identik. 2. Latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif menurut Imran. Pemunculan dan perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. Ketiga disiplin ilmu tersebut adalah psikologi linguistik, sosiolinguistik, dan psikologi linguistik. 1. Mengemukakan asumsi-asumsi psikologi yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut. Keseluruhan lebih berarti dari perjumlahan bagian-bagian. Belajar adalah tanggung jawab siswa. Bagaimana kita sebenarnya belajar bahasa sehingga mahir? Hal ini terjadi secara tidak sadar. Belajar akan lebih efektif jika siswa mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa hal itu dilakukan. Sebab sikap memegang peran penting dalam keberhasilan belajar. Tidak semua kesalahan merupakan kesalahan. Asumsi penting yang dianut pelopor pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif tentang teori dan deskripsi bahasa adalah: A. Bahasa merupakan suatu sistem yang tidak terpisah atau terikat dengan konteks sosial. B. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, orang lebih memusatkan perhatiannya pada arti, bukan bentuk bahasa. Dan C. Dalam sistem bahasa ada 2 aspek kemampuan yang perlu dibedakan, yaitu kompetensi dan performansi. Cabang linguistik terhadap yang berperan penting dalam perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif adalah sosiologistik dan psikologi linguistik. B. Peran pembelajar dalam proses belajar mengajar. Rubin dan Thompson dalam Tadegan mengemukakan bahwa ciri-ciri pembelajaran sesuai dengan konsep pendekatan pembelajaran komunikatif adalah sebagai berikut. 1. Selalu berkeinginan untuk menafsirkan sesuatu atau tuturan bahasa secara tepat. 2. Berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. 3. Pembelajaran tidak merasa malu jika perbuatan kesalahan dalam berkomunikasi. 4. Selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam komunikasi. 5. Frekuensi latihan berbahasa relatif tinggi dan selalu memantau ujarannya sendiri dan ujaran penutur lain untuk mengetahui apakah pola-pola bahasa yang dilahirkan tersebut diterima dalam masyarakat bahasa. C. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Chandler menyebutkan 2 peran guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan pendekatan komunikatif, yaitu: A. Pemberi kemudahan dalam proses komunikasi antara sesama partisipan dalam kelas dan antara partisipan dengan kegiatan pembelajaran serta teks atau materi. Dan B. Sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar mengajar. D. Metodologi atau teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Menurut Henry Guntur Tarigan, metode pembelajaran bahasa komunikatif dilandasi oleh teori pembelajaran yang mengacu pada 3 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah: prinsip komunikasi, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan komunikasi nyata mampu mengembangkan proses pembelajaran. B. Prinsip tugas, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas tempat dipakainya bahasa untuk melaksanakan tugas-tugas yang bermakna mampu mengembangkan proses pembelajaran. Dan
Prinsip kebermaknaan. Bahasa yang bermakna bagi pembelajar turut mengembangkan proses pembelajaran. Peran materi pembelajaran. Ada 3 jenis materi yang perlu dipertimbangkan sebagai bahasa pembelajaran, itu materi yang berdasarkan teks, materi yang berdasarkan tugas, dan materi yang berdasarkan bahan otentik. 4. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif atau pendekatan komunikatif. Pola IBM dalam PK merupakan pola yang ideal. Komunikasi antara guru, siswa, bahkan guru dengan siswa, masyarakat berkembang sangat optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. PK dimaksudkan untuk menjembatani kenyataan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi di luar kelas dengan di dalam kelas. Kedua, peran materi pembelajaran sebagai alat pemicu proses belajar mengajar, bukan sebagai bahan yang harus. 3. Peran aktif antara guru dan siswa sangat demokratis. 4. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Aliran psikologi yang keempat adalah psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi belajar, humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Dalam praktek, teori ini adalah lain terwujud dalam pendekatan yang diusulkan oleh Asubel yang disebut belajar bermakna atau meaningful learning. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian Ibu dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.